Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Diana. Saya seorang mahasiswa PPK dalam jabatan dari Universitas Insan Budi Utomo Malang. Saya adalah seorang guru matematika dari SMK Negeri Kudu Kabupaten Jombang. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja PPK dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2024. Silakan disiapkan. Sudah siap, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ya, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat, kuat, dan tetap semangat. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, agar hari ini kita dimudahkan dan dilancarkan dalam pembelajaran, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas. Mari kita awali kegiatan dengan berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Sebagai wujud cinta kita terhadap tanah air, marilah kita bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon semuanya untuk berdiri. Silakan Ketua Kelas dipimpin untuk di depan. Hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Silakan duduk kembali. Ada yang tidak hadir hari ini? Saya absen kalian terlebih dahulu. Adela Widya. Oke. Afif Sofi hadir. Afrida Dian hadir. Aidah Wulansari hadir. Aisyah Nur Hidayati hadir. Irfaul Dwi Tansah hadir. Oke. Anak-anak, apapun keadaan kita hari ini, dimanapun kita berada, kita wajib semangat ya. Ya, oke ya. Sudah siapkah untuk pembelajaran hari ini? Siap. Oke, sip. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Sudah. Tampilan slide-nya sudah jelas ya? Sudah juga. Oke. Sebelumnya kita membuat kesepakatan terlebih dahulu. Untuk pembelajaran kali ini, kita memakai teknik diskusi dan presentasi. Oke. Untuk penilaian, saya akan menilai kalian, yaitu penilaian sikap dan penilaian keterampilan ketika kalian berdiskusi dan presentasi, serta penilaian akhir di akhir pembelajaran. Oke. Ada yang masih ingat materi yang sebelumnya? Masih ya? Oke, tentang apa? SPLDV. Bagus. Sistem persamaan linear dua variabel. Oke. Agar kalian lebih ingat apa itu SPLDV, kita saksikan video berikut ini.
Selanjutnya, dari tampilan video SPLDV, ada yang bisa mendeskripsikan apa itu SPLDV? Silakan angkat tangan. Oke, Mbak Aisyah, silakan. Persamaan linear dua variabel adalah suatu bentuk relasi yang bertanda sama dengan pada bentuk aljabar yang punya dua variabel berpangkat satu. Sistem persamaan linear dua variabel SPLDV adalah sistem yang terdiri atas dua persamaan atau lebih yang mempunyai dua variabel. Ya, cukup Mbak Aisyah, terima kasih. Sudah bisa mendeskripsikan SPLDV sehingga bisa menggambarkan apa itu SPLDV pada pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel SPTLDV. SPTLDV, sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Tujuan pembelajaran kali ini, saya bacakan nomor 1, peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan SPTLDV menggunakan metode grafik sesuai dengan kaidah yang benar. Nomor 2, peserta didik mampu merinci dan menggeneralisasi cara menyelesaikan suatu permasalahan SPTLDV dengan metode grafik sesuai dengan kaidah yang benar. Oke. Perhatikan pertanyaannya saya terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud SPTLDV? Jangan dijawab dulu. Bagaimana sih cara menyelesaikan sistem pertidaksamaan linier dua variabel? Untuk menjawabnya, silakan cermati video berikut ini. Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi di video pembelajaran kita Cahaya Matematik. Kali ini kita akan membahas sistem pertidaksamaan dua variabel, tapi yang berkaitan dengan linear. Jadi ada beberapa sistem pertidaksamaan dua variabel, ada yang linear kuadrat, ada yang kuadrat. Namun kali ini kita hanya akan membahas materi linear. Nah, definisi sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi sistem pertidaksamaan linier dua variabel adalah suatu sistem yang terdiri atas dua atau lebih pertidaksamaan dan setiap pertidaksamaannya mempunyai dua variabel. Kemudian langkah-langkah untuk menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel atau biasa disingkat dengan SPTLDV. Yang pertama, menggambar masing-masing grafik pertidaksamaan. Kemudian kita tentukan daerah penyelesaiannya. Kemudian langkah yang kedua, menandai daerah penyelesaian atau DP dengan dua cara. Cara yang pertama, arsir daerah yang benar, biasa disebut dengan daerah kotor. Kemudian yang kedua, mengarsir daerah yang salah atau daerah bersih. Jadi daerah bersih itu adalah daerah penyelesaiannya. Kalau yang pertama tadi, daerah yang diarsir adalah daerah penyelesaiannya. Kalau yang cara yang kedua, daerah yang tidak diarsir adalah daerah penyelesaiannya atau biasa disebut dengan daerah bersih. Namun pada video kali ini kita akan menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan daerah bersih. Jadi yang tidak terkena arsiran itu adalah daerah penyelesaiannya. Nah, apa itu daerah bersih? Daerah bersih merupakan daerah penyelesaian pertidaksamaan atau sistem pertidaksamaan yang akan dikaji. Nah, lebih jelasnya kita masuk di contoh soal yang pertama. Tentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier berikut. Pertidaksamaan yang pertama, X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 10. Pertidaksamaan yang kedua, X tambah Y lebih kecil sama dengan 7. Nah, yang pertama kita tentukan masing-masing titik potong sumbu X dan sumbu Y.
titik potong sumbu X dan sumbu Y. Untuk X tambah 2Y sama dengan 10. Ya, kita cari titik potongnya. Untuk X-nya sama dengan 0, kita tutup variabel X. Jadi kita tutup variabel X ini. Terlihat itu hanya angka 10 dan 2. Berarti kita cari Y-nya dengan cara membagi 10 dibagi dengan 2. Itu adalah 5. 5 kita tuliskan di sini. Sehingga titiknya menjadi 0,5. Selanjutnya untuk Y-nya 0, untuk Y 0 kita tutup variabel Y, jadi kita tutup ini, semuanya kita tutup, dan terlihat itu adalah X sama dengan 10, maka kita tuliskan 10 di sini, sehingga titik potongnya menjadi 10,0. Selanjutnya pertidaksamaan yang kedua, X tambah Y sama dengan 7. Kita cari titik potongnya. Jika X-nya 0, tutup X, berarti yang terlihat itu adalah Y sama dengan 7, maka di sini adalah 7, titiknya menjadi 0,7. Kemudian jika Y-nya 0, kita tutup Y, berarti X sama dengan 7, kita tuliskan 7 di sini, menjadi 7,0. Selanjutnya kita gambar grafik pada bidang kartesius. Yang pertama kita letakkan titik 0,5 dan 10,0. Jadi Y-nya di sini 5. Kemudian di sini Y-nya 10, kita hubungkan. Jadi jangan langsung meletakkan semua titik di sini di bidang kartesius, karena kalian pasti akan bingung yang mana yang dihubungkan. Jadi kita letakkan per bagian. Nah, kita hubungkan titik 0,5 dan 10,0. Ya, jadi ini ingat kesepakatan kita di awal bahwa daerah penyelesaian itu adalah daerah yang bersih atau yang tidak terkena arsiran. Selanjutnya kita hubungkan kedua titik ini, kemudian kita cari daerah penyelesaiannya. Jadi kali ini kita akan menggunakan metode memperhatikan tanda pertidaksamaan. Jadi saya ingatkan kembali, jadi materi ini sudah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel. Tapi saya akan ingatkan kembali, jika tanda pertidaksamaannya menggunakan tanda lebih kecil, maka daerah penyelesaiannya itu di kiri atau di bawah garis. Kemudian jika tanda pertidaksamaannya itu menggunakan tanda lebih besar, maka daerah penyelesaiannya itu berada di kanan atau di atas garis. Nah, kita lihat di sini tanda pertidaksamaan yang dipakai itu adalah lebih kecil sama dengan. Berarti daerah penyelesaiannya itu berada di sebelah kiri garis. Berarti daerah penyelesaiannya di sini. Maka yang bukan daerah penyelesaiannya itu yang kita arsir, yaitu di sebelah kanan garis. Jadi ini bukan daerah penyelesaian. Kemudian kita letakkan titik selanjutnya yaitu 0,7 dan 7,0. Ya, 7 di sini dan misalnya di sini adalah 7. Kemudian kita hubungkan kedua titik ini. Selanjutnya kita cari daerah penyelesaiannya. Nah, karena di sini juga menggunakan tanda lebih kecil sama dengan, maka daerah penyelesaiannya itu di sebelah kiri bagian sini. Yang bukan daerah penyelesaian kita arsir yaitu di sebelah kanan. Ya. Jadi kita arsir yang bukan daerah penyelesaian. Jadi kalian harus ingat ini bahwa daerah penyelesaiannya itu adalah daerah yang bersih, yang tidak diarsir. Kemudian pertidaksamaan yang ketiga, X lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini X lebih besar sama dengan 0. Dia menggunakan tanda lebih besar. Karena di sini menggunakan tanda lebih besar, maka daerah penyelesaiannya itu di sebelah kanan. Yang bukan daerah penyelesaiannya kita arsir dengan sebelah kiri. Selanjutnya untuk Y lebih besar sama dengan 0. Y lebih besar sama dengan 0 menggunakan tanda lebih besar, maka daerah penyelesaiannya itu di atas atau di kanan. Nah, karena di sini berupa garis mendatar, maka daerah penyelesaiannya itu di atas. Yang bukan daerah penyelesaiannya di bawah garis, kita arsir yang di bawah garis. Sehingga dari keempat pertidaksamaan ini setelah digabungkan maka diperoleh daerah penyelesaiannya, yaitu yang tidak terkena arsiran, maka daerah penyelesaiannya bagian sini yang di tengah. Oke, lanjut di soal yang kedua. 2x tambah 3y lebih kecil. Video berikutnya
Silakan dicermati. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Media Matematika. Kali ini kita akan belajar sistem pertidaksamaan linier. Pak Arif adalah seorang driver taksi online. Ketika jam pulang sekolah, ia selalu siap untuk mengantar siswa pulang. Ia harus mengantar siswa putra kembali ke asrama putra dan siswa putri kembali ke asrama putri. Sayangnya, hanya ada 3 tempat duduk yang tersedia untuk penumpang di mobilnya. Jika kita misalkan X adalah banyaknya siswa putra yang ia antar, maka nilai X tidak mungkin negatif. Nilai X pasti lebih dari atau sama dengan 0. Demikian juga, jika kita misalkan Y adalah banyaknya siswa putri yang ia antar, maka nilai Y tidak mungkin negatif juga. Nilai Y pasti lebih dari atau sama dengan 0. Mengingat kapasitas mobil yang terbatas, maka paling banyak 3 siswa yang bisa ia antar pulang. Mari kita lihat bagaimana cara Pak Arif melakukan pekerjaannya. Pak Arif bisa saja mengantar 1 siswa putra dan 2 siswa putri. Atau sebaliknya, 2 siswa putra dan 1 siswa putri. Bisa juga 3-tiganya siswa putra yang ia antar. Atau barangkali 3-tiganya siswa putri. Jika tidak semua kursi terisi penuh, bisa juga ia mengantar 1 siswa putra dan 1 siswa putri. Atau barangkali hanya ada 1 penumpang saja yang ia antar, yaitu siswa putri. Atau 1 siswa putra sendirian. Bisa juga mengantar 2 siswa putri yang kembar. Atau 2 siswa putra yang kembar. Bahkan pernah juga Pak Arif tidak dapat penumpang sama sekali karena ia terlambat menjemput. Mudah-mudahan Pak Arif dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan siswa dapat sampai di asrama dengan selamat. Jika kamu menyukai video ini, silahkan like, share, dan Cukup. Selanjutnya cermati juga PPT berikut ini. Sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Apa sih cirinya pertidaksamaan? Ada tanda kurang dari sama dengan, ada tanda lebih dari sama dengan. Contohnya ini, tentukan daerah himpunan penyelesaian 2x dikurangi y lebih dari sama dengan negatif 10 dan x ditambah 4y lebih dari 4. Misal akan ditentukan penyelesaian dari 2x min y lebih dari sama dengan min 10. Langkah menentukan penyelesaiannya. Dari video tadi ada 4 langkah. Yang pertama 1. Apa langkahnya yang pertama? Mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Bagus. Berarti yang pertama, 2x dikurangi y lebih dari sama dengan negatif 10. Dijadikan persamaan menjadi 2x min y sama dengan negatif 10. Langkah kedua, menentukan titik fotografik dengan sumbu x dan sumbu y. Titik fotografik sumbu x, syaratnya y sama dengan 0.
Persamaannya ditulis 2X min Y sama dengan 10. Jika Y sama dengan 10, maka Y-nya diganti berapa di sini? 0. 2X sama dengan 10. X sama dengan min 10 dibagi 2. Jadi koordinatnya A, X-nya itu min 5, Y-nya 0. Next. Titik potong grafik dengan sumbu Y. Syaratnya X sama dengan 0. Jadi apanya yang diganti 0? X-nya. 2 kali 0 dikurangi Y sama dengan min 10. Y sama dengan min 10 dibagi min 1 sama dengan berapa? 10. Jadi titik potong dengan sumbu Y adalah X-nya 0, Y-nya 10. 0,10, nolnya di sini, 10-nya di sini, satunya tadi min 5,0. Ditarik garis lurus. Karena dia tadi awal, tandanya apa di soalnya tadi? Ini? Apa ini? Lebih dari sama dengan, maka karena ini adalah daerah yang bersih seperti tadi, yang diarsir adalah di bawah garis. Tuh, lanjut. Pertidaksamaan yang kedua. X ditambah 4Y lebih dari 4. Langkah menentukan penyelesaiannya. Ubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Jadi sama dengan ya. Y-nya diganti sama dengan 0. X-nya ketemu 4. So, titiknya berapa? X-nya 4, Y-nya 0. Satu lagi. Sekarang jika titik potong grafiknya dengan sumbu Y adalah X sama dengan 0, maka X-nya diganti dengan 0. 0 ditambah 4Y sama dengan 4. Y-nya ketemu sama dengan 1. Titiknya 0,1. Di mana 0,1? Ini 0. Ini 1, 0,1. Yang ini 4,0. Dihubungkan dengan tanda garis putus. Karena tadi awalnya tandanya kurang dari, tidak memakai lebih dari, tidak memakai sama dengan. Maka arsirannya ke atas. Dijadikan 1, garis 2. Nah, yang tadi kan ini. Arsirannya sebelah kiri. Yang kedua di bawahnya. Maka arsiran yang tidak ada yang bersih dinamakan daerah penyelesaian. Oke, untuk lebih penguatan kalian di materi SPTLDV ini, saya akan membagikan kalian LKPD. Saya bentuk kalian menjadi beberapa kelompok seperti tempat duduk kalian hari ini. Kelompok 1, 2, kelompok 3, 4, 5, dan 6. Silakan dibagi LKPD-nya yang sudah ada di meja ini. Dibantu ketua kelasnya. Soalnya dulu. Satu meja 1. Sebelum mengerjakan, seperti biasanya, silakan dibaca petunjuk mengerjakannya. Lembar kecil itu adalah soalnya yang dikerjakan berdasarkan urutan kelompok. Yang di kertas besar itu adalah lembar jawabannya. Silakan ditulis nama anggota kelompok. Silakan ditulis kelasnya. Boleh memakai buku referensi yang ada di meja kalian. Silakan dibuka sistem pertidaksamaan linier halaman berapa itu? 70. Ya. Langkahnya apa pertama? Iya. Langkahnya nomor 1? Langkahnya mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Iya, mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Kamu pilih ini dulu. Yuk, lanjut. Silakan dipresentasikan hasil diskusi kalian berdasarkan kelompok. Untuk kelompok pertama, silakan
maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan dibawa ke depan hasil LKPD-nya. Ballpoint-nya di sebelah sini. Jika perlu dengan ballpoint yang berbeda. Kelompok yang lain silakan ditanggapi jikalau ada yang perlu dikasih saran. Silakan dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menginformasikan hasil kami. Titik sumbu X Ini aja, bukan? 10,0. Jadi kita kasih 10,0. Titik sumbu Y ketemu 0,5. Jadi kita kasih 0,5. Kita gabungkan. Ini kan tandanya kurang dari. Jadi kita arsir menghadap ke atas. Dan titik sumbu X pada X adalah 7,0. Jadi kita kasih 7,0. Dan titik pada sumbu Y 0,7. Jadi kita kasih 0,7. Kan namanya kurang dari. Jadi kita arsirnya ke arah ke atas. Daerah yang tidak ada arsirannya ini adalah daerah penyelesaiannya. Oke. Sudah selesai? Ada yang bertanya atau menyanggah dari penampilan kelompok 1? Silakan. Oke, Mbak Ayu. Silakan perkenalkan dulu nama dan dari kelompok berapa, Ayu? Pertanyaannya? Satu manfaat adalah awal mengubah ketidaksamaan menjadi kesamaan. Oke, bagus. Pertanyaannya dari kelompok 2 ke kelompok 1, apa sih manfaat mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan? Silakan jawab kelompok 1. Titik fotografi pada sumbu X dan sumbu Y. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Oke. Dari kami, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1. Itu dong. Next. Selanjutnya, silakan presentasikan dari kelompok 2. Silakan. Kelompok 2. Yuk, semangat, semangat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ini adalah 0,5. Jadi X sama Y sama dengan 10,0. X 5,0. Jadi arsirannya ke atas. Jadi gambar ini dan ini digabung menjadi satu dan ketemu daerah penyelesaian. Oke, cukup. Dari kelompok 2 sudah selesai mempresentasikan. Coba ditanggapi atau dikasih pertanyaan dari kelompok lain, angkat tangan yang bisa. Oke, silakan. Mengapa titik fotografik dengan sumbu X syaratnya Y sama dengan 0? Oke, mengapa titik grafik dengan sumbu X sama dengan Y sama dengan 0? Karena jika suatu titik memotong di sumbu X, maka Y sama dengan 0. Bagus sekali. Jika suatu titik memotong di sumbu X, maka Y sama dengan 0. Oke, silakan ditutup. Sekian itu adalah presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus yang keras kelompok 2. Silakan ketik ini Kahoot IT. Dina sudah, Davina sudah, Ika sudah. Yuk, yang lain. Berangkat.
Start. Pertanyaan pertama dibutuhkan 20 second dari sekarang. Perhatikan pertanyaannya di layar. Go. Silakan dijawab. 17, 16, 15, 13. Sudah selesai. Kita lihat siapa ya juaranya ya. Juara ketiga, Dita Sinta. Juara kedua, Sofi. Juara ketiga satu, dibidik ini. Siapa ya? Chelsea Ayu. Selamat untuk Chelsea Ayu, tepuk tangan. Oke. Selanjutnya, dari awal sampai akhir, sistem pertidaksamaan linier dua variabel SPT-LDV, ada yang bisa menyimpulkan tentang materi hari ini? Angkat tangan. Silakan, yuk. Sistem pertidaksamaan linier dua variabel, yaitu terdiri dari beberapa pertidaksamaan linier dua variabel. Langkah-langkah penyelesaian SPT-LDV. Langkah pertama yaitu mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Langkah kedua, mencari titik fokus sumbu X dan sumbu Y. Langkah ketiga, gambar grafik pada bidang koordinat kartesius. Betul. Dan langkah terakhir, menentukan daerah penyelesaian. Bagus. Dari teman kalian, kesimpulannya ada berapa penyelesaian dalam SPLTV metode grafik? Ada 4. 1. Mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan. 2. Mencari titik potong pada sumbu X dan sumbu Y. 3. Menggambar garis pada diagram kartesius. Yang keempat, mencari daerah penyelesaian. Oke, ice breaking dulu, berdiri semuanya. Yuk. Senyumnya mana ini? HP ini ya. Yuk. Aturan mainnya, yuk yang ganteng, yang gak ngantuk ini. Saya kasih contoh dulu ya. Tepuknya di atas dada, jangan di bawah, di atas dada. Tepuk 1, jangan dulu. Tepuk 1. Pakai suara lo ya. Jangan ke hadapan temannya ya. Tepuk 2. Jangan menghadap temannya lah ya. Oke. Tepuk 1, 2. Bisa ya? Iya. Silakan cermati petunjuk dari saya. Hati-hati, tepuknya apa saja, gitu ya. Yuk, mulai. Tepuk 1. Oke, tepuk 2. Tepuk 1, 2. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 1, 2. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke. Untuk yang terakhir kali, saya mempunyai soal sumatif. Silakan dikerjakan di lembar yang putih ini. Dan ada survei lembar peserta didik yang coklat. Yang coklat tinggal ngasih centang berdasarkan kolom yang ada. Yang soal sumatif, silakan soalnya cermati video berikut ini. Silakan dibantu ketua kelas, dibantu ketua kelasnya membagi. Agak cepat, Mbak Eka. Perhatikan video berikut ini, soal sumatif.
Sudah. Tentukan daerah penyelesaian dari SPTL-DP berikut ini. Silakan kerjakan 5 menit dari sekarang. Kalau sudah, kumpulkan per kelompok. Kelompok 1 finish, kelompok 2 OTW, yuk. Kelompok 3 hampir selesai, 4 hampir selesai, 6 selesai. Yuk. Dengarkan dulu, mari kita berefleksi untuk hari ini. Silakan dijawab, apa yang sudah dipelajari pada hari ini? SPTL-DP, sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Yang kedua, dengan metode apa penyelesaian SPLTP hari ini? Oke, dengan metode grafik. Yang ketiga, apakah menyenangkan proses pembelajaran hari ini? Sangat menyenangkan. Yang keempat, apakah materi dalam proses hari ini bisa kalian pahami? Bisa. Anak-anak, kita sudah di penghujung waktu. Tetap semangat, jaga kesehatan. Silakan berdoa dulu, Ketua kelas. Mari kita akhiri kegiatan dengan berdoa mulai. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.